salah satu putri terbaik daerah dari Bojonegoro dan juga sekarang sebagai putri Nusantara Jawa Timur yang nantinya akan merepresentasikan Jawa Timur di tingkat nasional. Yaitu omongan orang-orang yang kayak kamu tuh masih kecil nih, masih belum pantas dan lain sebagainya. Banyak banget orang-orang yang bilang kamu berani bayar berapa dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya diberi kepercayaan, jadi harus sebisa mungkin lah dijalankan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Kembali lagi bersama Arina Syifa, tentunya di Arina Official. Dan kali ini Arin tidak sendirian karena spesial khusus hari ini Arin ditemenin sosok wanita cantik yang luar biasa menginspirasi. Langsung saya ingin menyapa. Halo Naisha. Halo. Apa kabar nih Naisha? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat ya. Naisa Azahra Febrianti, sosok salah satu putri terbaik daerah dari Bojonegoro dan juga sekarang sebagai putri Nusantara Jawa Timur yang nantinya akan merepresentasikan Jawa Timur di tingkat nasional. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Naisha. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Oke, Naisha, kali ini kita akan berbincang untuk teman-teman semua, khususnya para audiensnya Arina Official seperti itu. Jadi yang pertama ingin saya tahu dari Naisha itu, bisa diceritakan nggak sih awal mula ketertarikan Naisha berkompetisi di dunia pageant? Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu aku mulai dari kelas 1 SMA, umur 16 tahun itu mulai cari tahu tentang Kang Yune Bojonegoro, duta wisatanya Bojonegoro. Mulai cari tahu, terus ngelihat kakak kelas yang tahun lalu kan juga ada yang ikut Kang Yune Bojonegoro. Nah, kakak kelas tuh nginfoin kayak, ayo Naisha ikut aja. Aku ya udah tertarik kayak, terus aku bilang ke mama gimana kalau aku ikutan? Kira-kira gimana? Mama cuma bilang, ya kalau buat pengalaman nggak apa-apa kak, menang itu bonus. Mama bilang kayak gitu. Menang itu bonus ya, luar biasa. Dalam kompetisi memang menang kalah urusan belakang ya Naisha. Yang penting kita mau berproses dan mencari pengalaman di situ. Oke, tapi sebelum proses menuju Kang Yune, saya baca dari kurikulum VT-nya Naisha sendiri itu sudah banyak prestasi sebelumnya ya. Mulai dari ajang duta batik kalau tidak salah, terus dan Mirabella itu yang fashion show. Oke. Jadi sebelum melangkah ke Kang Yune sudah ada preparation. Memang sengaja mengikuti itu sebagai tahap untuk prepare ke Kang Yune atau memang sebelumnya memang udah hobi, udah suka, udah passion di situ? Kalau sebelumnya sih emang udah hobi ya. Karena dari kecil dari TK itu udah sering dari panggung ke panggung. Ya mama yang ngajakin, mama yang ngajari. Oke, jadi mama behind all of your career ya. Luar biasa. Sebagai duta wisata, menurut Naisha apa sih yang dirasakan pertama kali ketika Naisha terpilih sebagai Yune Bojonegoro? Yang pasti tuh nggak nyangka banget karena masih 16 tahun. Orang-orang juga kayak, kamu tuh masih terlalu kecil lah nih, kenapa nggak ikut tahun depan aja? Kalau menurutku kalau kesempatannya datang saat ini ya harus kita lalui gitu loh hari ini juga. Dan gimana ya perasaannya? Ya itu amanah dan harus dijalankan sebaik-baiknya sih. Sebisa mungkin selalu berproses dan selalu memperbaiki diri. Oke, sebisa mungkin berproses dan terus memperbaiki diri. Tapi ada kendala nggak dari Naisha sendiri di umur yang sangat belia, 16 tahun, menjadi representasi suatu daerah itu kan tidak mudah ya Naisha ya? Because I was you actually. Dan bagaimana cara Naisha mengatasi itu semua gitu? Terlebih masih sekolah dan harus memanage waktu sekolah dan juga karir dan juga amanah itu gitu. Itu sih yang bikin bingung. Kadang bingung gimana bagi waktunya. Kadang capek, belum kalau nggak mood dan lain sebagainya. Tapi gimana lagi itu kan amanah, sudah amanah. Dan aku alhamdulillahnya diberi kepercayaan. Jadi harus sebisa mungkin lah dijalankan. Harus sebisa mungkin dijalankan ya. Yang penting berusaha ya Naisha. Kemudian perjalanan Naisha dari Yune Bojonegoro, dari Duta Wisata Bojonegoro mengepakkan sayapnya untuk mengikuti ajang Putra Putri Nusantara Jawa Timur yang diadakan di Jember, kalau tidak salah ya, di Jember. Sebenarnya membuat Naisha untuk melangkah ke sana apa? Tujuan Naisha, goals-nya apa? Pengennya sih memperkenalkan Bojonegoro yang pasti. Karena pemuda Bojonegoro tuh banyak yang luar biasa, banyak yang lebih lah dari saya. Dan saya tuh pengennya orang-orang tuh percaya, ini loh saya dari Bojonegoro. Saya ya mungkin bisa dibilang deso lah ya. Tapi gimana caranya saya tuh bisa
ini loh, Bojonegoro tuh punya anak muda yang luar biasa yang bisa menunjukkan kalau Bojonegoro tuh juga bisa kayak daerah-daerah lainnya. So this is one of your way to show Bojonegoro outside, kayak gitu. Cara Nesya memperkenalkan Bojonegoro keluar itu dengan berkompetisi, luar biasa. Oke, kalau tadi sudah tanya tentang seputar kegiatan Nesya menjadi UNE, kemudian menjadi putra-putri Nusantara Jawa Timur. Sekarang yang pengen saya tahu, selama Nesya berproses, berjuang, berkarir, mengikuti kompetisi, kemudian pasti ada lah namanya suka duka itu pasti ada ya dalam seseorang berjuang, berproses gitu. Everybody knows that kayak gitu. Yang pengen saya tahu, boleh diceritakan dong Nesya pengalamannya ke teman-teman, unforgettable moment selama Nesya berproses itu apa sih gitu? Waktu pertama kali mungkin dari Kang ini ya, pertama kali ikut, yaitu omongan orang-orang yang kayak, kamu tuh masih kecil nih, masih belum pantas dan lain sebagainya. Akhirnya aku nunjukin, dan ketika aku didapat punya amanah sebagai UNE Bojonegoro, itu masih banyak banget orang-orang yang bilang, kamu berani bayar berapa dan lain sebagainya. Itu kayak udah nggak, udah umum banget lah di masyarakat pasti bilang kayak gitu. Terus aku kayak, loh, enggak, inilah aku benar-benar berproses selama dari seleksi tahap 1 sampai karantina dan sampai grand final tuh aku benar-benar menunjukkan yang terbaik dari diriku. Benar-benar harus tulus, segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus itu pasti hasilnya akan luar biasa. Aku percaya itu sih. Sesuatu yang dilakukan secara tulus hasilnya luar biasa. Kalau boleh tahu nih Nesya, kita semua kan lagi survive ya, everybody survive in the middle of pandemic kayak gitu ya. Nesya di rumah aja ya kan? Iya, selalu di rumah aja. Selalu di rumah aja. Nah, kegiatan Nesya selama di rumah aja kira-kira ngapain? Aku di rumah aja olahraga untuk ngejaga imun kita aja sih sebenarnya, supaya biar fit terus badannya. Terus aku lebih ke family time sih, kayak mungkin mainan zaman dahulu kayak ular tangga, terus congklak dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi lebih menghabiskan waktunya untuk Keluarga. bareng-bareng sama keluarga. Tapi untuk acara yang membawa platform Nisa sebagai Kang Yune atau Putri Nusantara ada nggak selama pandemik ini? Ada. Jadi kemarin Kang Yune itu melakukan gerakan gemas, gerakan pakai masker. Kita donasikan 1.000 masker untuk di 17 lokasi kepada masyarakat yang mungkin belum mengerti dan belum paham tentang apa sih untungnya kita pakai masker dan kenapa sih itu penting banget. Dan untuk putra-putri Nusantara sendiri sih, aku lebih sering sekarang itu lewat Zoom meeting. Oke, jadi lebih diskusi online Iya, yang diskusi seperti sekarang juga gitu ya. Oke, itu kalau boleh tahu gerakan masyarakat Gemas Gemas Kang Yune. itu diinisiasi oleh siapa? Ya, teman-teman Kang Yune Bojonegoro. Saya sempat baca beberapa redaksi yang diposting di sosial media juga gitu oleh teman-teman Kang Yune. 1.000 masker yang didonasikan itu kalau tidak salah disumbangkan ke para pedagang, betul? Di pasar, sekitar pasar juga, di masyarakat yang lewat. Ya intinya masyarakat yang belum pakai masker kayak gitu yang masih. Jadi tidak cuma pedagang ya, Iya, nggak sasarannya ya, luar biasa. Itu salah satu bentuk kegiatan real social activity dari teman-teman Kang Yune untuk berpartisipasi, berkontribusi di pandemi ini. Kemudian dalam pandemi ini banyak sekali mata pencaharian atau aktivitas yang sangat Tertunda gitu ya? Iya, tertunda, terbatas gitu. Teman-teman tidak bisa leluasa melakukan kegiatan seperti keadaan normal pada umumnya. Menurut Nesya, keadaan pandemi seperti ini secara otomatis menghilangkan sesuatu dan Mendatangkan sesuatu pastinya. mendatangkan potensi. Secara pribadi, menurut Nesya pribadi, kira-kira potensi apa sih yang bisa dilihat, yang bisa dibaca ketika pandemi ini berlangsung untuk teman-teman muda tetap bisa berkarya, Nesya? Kalau menurut aku sih, jadi kita di rumah aja tuh nggak berarti kita rebahan dan males-malesan itu enggak. Jadi kita, kalau aku sendiri tuh kayak cari-cari kegiatan baru, kayak misal belajar main gitar atau apapun itu, cari kegiatan yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya. Karena kita kan punya waktu kosong kan, waktu kosong lama dan banyak, dan menurut aku nggak ada salahnya sih kita coba-coba hal baru. Dan kita juga bisa mulai bisnis
Kayak kita bisa mulai jualan online mungkin. Berarti Nesya juga berbisnis sekarang, Nes? Iya sih, bantuin mama. Oke, bantuin mama. Jadi mama seorang entrepreneur, kemudian Nesya juga di pandemi ini punya kesempatan untuk membantu mama, seperti itu. Dan mengembangkan soft skill seperti main musik. Kalau boleh tahu mama jualan apa nih, Nesya? Mama jualan kue. Jualan kue, Iya. jadi Nesya sama mama pinter masak ya? Enggak sih. Pasti kuenya manis kayak yang buat. Lihat-lihat cari-cari resep. Oh, kayaknya ini lucu deh. Mungkin bisa lah dicoba dijual kayak gitu. Kalau boleh saya menyimpulkan, teman-teman di rumah bisa menggali, explore lebih soft skill yang dimiliki dengan banyaknya waktu luang gitu ya. Sebenarnya itu juga merupakan sebuah potensi atau peluang bagi teman-teman muda untuk mengembangkan potensinya juga gitu ya. Bukan Intinya berarti jangan males lah. jangan males. Bukan berarti teman-teman mengartikan pandemi nggak ngapa-ngapain, kerjaannya nggak ada gitu kan, kerjaannya dirumahkan, work from home lah, terus aktivitas terbatasi, harus protokol, susah kesana kemari seperti keadaan normal pada umumnya. Tapi itu tidak menyurutkan ya kan teman-teman muda untuk terus berkarya seperti Nesya ya. Keren sekali. Kira-kira nih, Nesya kuliahnya pengen yang jauh di luar sana apa di Jawa Timur aja? Pengennya sih di Jawa Timur aja. Di Jawa Biar Timur deket aja. sama keluarga juga. Oke gitu. Pengennya ambil jurusan apa, Nesya? Pengennya sih psikologi. Psikologi. Berarti nanti ngarahnya ke psikolog, guru BK, seperti itu ya. Oke. Lebih tertarik ke situ sih. Kenapa tertarik ke situ, Nesya? Kenapa kayak pengen aja gitu jadi pendengar yang baik untuk orang lain. Pengen bisa mecahin solusi untuk orang lain gitu loh. Finding solution buat orang lain ya, dan itu salah satu cara kita bermanfaat juga untuk orang lain. Pesan singkat nih terakhir buat Nesya di luar sana untuk teman-teman generasi muda dari Nesya. Intinya buat kita generasi muda itu jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan pengalaman itu bisa kita dapat dari sekitar kita. Setiap orang itu bisa jadi guru buat kita. Dan setiap tempat bisa jadi sekolah. Jadi sekolah. Itu yang saya ingat sekali dari Nesya, karena setiap kali diwawancara atau statementnya di redaksi-redaksi yang berterbaran di dunia maya gitu, pasti itu statement dari Nesya, dan itu merupakan statement yang luar biasa sih istilahnya. Jadi bikin kita gimana ya, nggak malu buat sharing sama orang lain gitu. Dan itu bisa menambah wawasan juga ya Nesya buat teman-teman semua. Oke Nesya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mau mampir dari Arena Official. Lain kali mungkin boleh ya Nesya main lagi. Aku berharap sih Nesya kesini lagi sudah menjabat sebagai putri Nusantara Indonesia. Amin. Minta doanya semuanya. Oke, thank you so much Nesya sudah mampir. Teman-teman, itu tadi sedikit talk show, sedikit ngobrol, sedikit sharing sama Nesya, sosok Kang Yune Bojonegoro, putra putri Nusantara Jawa Timur yang luar biasa humble, berprestasi, selalu mau explore dirinya, selalu mau berbagi, kayak gitu ya Nesya ya. Saya menangkap sesuatu yang sangat positif dari Nesya. Ketika kita mendapatkan amanah dan banyak orang meragukan, kita harus membuktikan. Jadi seperti itu, intinya teman-teman harus semangat berkarya, jangan males-malesan ya. See you in the next video. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di kanal YouTube Arena Official, karena nanti insya Allah banyak guest star yang bakal diundang di Arena Official untuk menginspirasi teman-teman semua untuk berbagi ilmu. Thank you so much, see you and bye-bye. Bye-bye.